Untuk yang di sini, ini ya sistem Eropa. Jadi tadi ya, jadi secara konsepnya ini kan dia ada 3 sistem, sebenarnya ada di dunia waktu itu. Ada sistemnya Eropa, Amerika, sama di Jepang dia. Jadi sebenarnya dia itu kayak berlanjut ya. Jadi waktu Perang Dunia Kedua kan melibatkan dari Jepang, Eropa, sama Amerika itu ya. Kan Jepang kan dia koalisi sama Jerman, sama Italia. Nah Amerika kan dia koalisi sama sekutunya di Inggris, Prancis, Belanda itu ya. Nah, ini kelihatannya kalau yang di sini ini Jepang dia bergerak sendiri. Kalau Amerika dia sama Kanada. Nah Eropa ini dia juga membuat sistem sendiri gitu ya. Ini walaupun di ujungnya di 4G ini sistem Eropa ini yang paling unggul ya dibandingkan yang lainnya. Ya, ini yang sistemnya Jepang, ada entity yaitu dia ada namanya PHS ya waktu itu, Personal Hindipun System. Ini walaupun ini tidak banyak mengalami ini ya, apa istilahnya, perkembangan dibandingkan sama punyanya Amerika sama di ini ya, apa itu Eropa. Ini yang MPS punyanya dari sisi ini ya, Amerika. Awal-awalnya ini MPS ini dia unggul ya daripada punyanya Eropa ya. Jadi dia ada sektor dasarnya, ada mobil stationnya, ada line stationnya, dan sebagainya. Ini arsitektur jaringannya, ini juga nantinya untuk yang di sisi base stationnya, ini ada namanya BSC. Jadi ada namanya di base station, di sini ada masuk ke base station controller. Jadi saat berapa BTS, nanti di sini dia akan di cover oleh satu BSC. Kemudian BSC ini nanti akan masuk ke sisi MSC-nya ini. Ini ya, ini nantinya untuk yang di sisi peralatan jaringannya. Makanya kalau di telekomunikasi ini dia banyak sekali istilah-istilah ya. Ada base station, nanti ada BSTG, base station trunking group, trunk groupnya, ada PSTN untuk yang koneksi ke jaringan teleponnya. Ini diisi cellular networknya, sama nanti sini dia diisi PSTN-nya. Ini secara kurang lebihnya di sini dia sama, yaitu nanti ada base station-nya, kemudian nanti di sini dia untuk yang saat berapa base station nanti di sini akan dihandle oleh BSDG atau oleh BSC, base station controllernya. Kemudian nanti dari BSC nanti dia akan di control MSC-nya untuk koneksinya. Sebentar ya. Nah, ini ada berapa untuk yang diisi base station-nya, ini untuk yang di voice channel. Jadi untuk yang di sisi ini kan dia generasi pertama kan dia semuanya masih menggunakan namanya suara ya. Jadi dia belum ada namanya data ya. Jadi kayak gini artinya dia juga sudah bisa melakukan hand off. Jadi dari satu base station kalau dia pindah ke base station yang lainnya, ini dia akan melakukan hand off ya. Jadi di sini dia nanti ada semacam kayak perpindahan base station dari satu base station ke base station yang lainnya. Ini yang ada di sistem arsitekturnya. Ini channelnya kayak tadi ya saya katakan, nanti sini ada namanya traffic channel. Ini traffic channelnya kan dia pakai namanya channel FM. Ini
Ini ya. Ini untuk yang di traffic suaranya. Jadi ada namanya forward voice ini dari base station ke sisi mobil stationnya. Ada juga dia ada namanya reverse voice channelnya dari mobil stationnya ke sisi base stationnya. Kemudian nantinya sini ada namanya control channelnya. Ya, jadi yang tadi saya katakan ada kalau tadi yang namanya TCH traffic channelnya, ada BCCH broadcast control channelnya, gitu ya. Jadi nanti sini dia ada yang bagian control channelnya, ada yang bagian traffic channelnya nih ya. Ini dia sama ya. Itu ada forward control channelnya, nanti juga sama ya. Jadi desain kayak gini dia kurang lebih dia sama ya. Cuma nanti dia ada pengembangan. Nanti sini dia kalau dia pakai FM, ini dia setelah itu dia akan diganti semuanya ke digital gitu ya. Ini ya. Ini kalau dia nantinya melakukan suatu panggilan, ini dia ada ini ya, mobil stationnya dia akan koneksi dulu ke base station gitu ya. Nanti yang base stationnya dia nanti akan berikan FOCC-nya, yaitu dia forward control channel-nya. Nanti sini dia baru dia bisa komunikasi ke topnya ya. Ini kita lewati aja. Ini sudah itu penting ya, karena ini sudah teknologi yang lama nih. Oke, yang perlu kita pahami ini kurang lebih nanti hampir sama ya, ada di GSM. Ini dia ada selagi di sini ada control channel, ada control message, sementara sini dia ada control message dia nanti ini ya untuk komunikasinya. Jadi ketika dia power ini dihidupkan semacam kayak karena menghidupkan HP, maka dia akan melakukan scan channel ya. Nanti sini dia kemudian dia akan di tuning ke channel yang paling kuat ini. Kemudian dia ada update SID dan sebagainya. Ini dia koneksi ke Telkomsel atau ke SL dan sebagainya dia. Ini kalau setupnya tadi ya. Jadi ada ketika nanti di sini ada mobil stationnya dia akan pakai namanya control message-nya dan sebagainya. Setelah itu dia nantinya baru masuk ke bagian conversation-nya. Jadi ini dia nantinya di tahapan 1 sampai ke 6 ya. Ini nantinya ini 1 sampai 7 ini ya. Nanti sini dia itu masih membahas yang namanya control channel-nya. Jadi di sini dia ada signaling-nya dan sebagainya yang digunakan. Baru yang ke-8-nya dia baru untuk yang di kita ngomongnya dia. Maaf. Ini dia 1 2 3 ya. Yang untuk yang di sisi apa istilahnya control signalingnya. Kemudian ini yang di 4 ini dia pindah ke sisi kalau dia sudah ngomong. Nah ini kemudian di sini dia akan setelah itu dia akan di close koneksinya. Dan ini juga sama. Ini untuk yang di handover-nya, berarti kan nantinya handover-nya dia antara di serving base station-nya dia itu akan pindah ke base station yang lainnya. Ini base station-nya ada di sini, nanti sini dia akan berpindah ke base station-nya ada di ini base station A misalnya, ini base station B, ini kan nanti akan berpindah ke sini ya. Ini coverage-nya, ini dia coverage-nya. Ya. Nanti ada sebuah handphone yang akan pindah dari A ke B. Ini dia melakukan yang namanya call handover ini ya. Jadi dia lari dulu ke MSC, kemudian nanti ke neighboring dan sebagainya. Jadi penentuannya ini dia akan dilakukan oleh MSC. Jadi base station ini dia akan masuknya ke BSC, base station controller. Nanti sini dia akan masuk ke bagian MSC. Nah MSC nanti sini dia akan menentukan. Ini ya. Jadi di sini dia ada threshold-nya dan sebagainya. Baru nanti sini dia akan diberikan handover ke neighboring base station-nya nih. Nah ini yang saya gunakan juga waktu S3 ya. Jadi di S3 ini saya terapkan di sisi WSN. Nah di WSN ini kan saya juga menggunakan pakai ini Node. Cuma kalau yang ini kan dia lebih kompleks ya. Kalau yang di saya nanti sini dia dari satu cluster
Ini kan ini ya di node-nya ini saya bikin cluster ini ya. Nanti ada namanya cluster head. Mungkin nanti ini sebagai cluster head-nya. Kemudian nanti isinya ada cluster head-nya. Ini juga ada cluster anggotanya. Bisa jadi si anggota ini nanti akan pindah ke ini ya. Ketika node-nya berjalan dan sebagainya, pindah ke cluster head yang lainnya. Nah, ini ada yang namanya handoff. Ya, ini saya melakukan perhitungan matematisnya, di mana melakukan handoff-nya dan sebagainya. Ini ya, kemudian saya mengusulkan ini dia sebagai suatu hal yang baru di sistem komunikasi, di sistem WSN ya. Karena di sebelumnya handover-nya dia itu tidak memperhitungkan arah dan sebagainya. Nah, di S3 saya kemarin ini handover-nya yang di sini saya udah perhitungnya udah macam-macam ya, parameternya udah macam-macam ya. Oke, ini untuk yang di generasi yang pertamanya. Kita sekilas saja nanti ya masuk. Nanti bisa kalian ini ya. Lihat. Ini generasi keduanya. Nah ini untuk yang di GSM kan dia miliknya Eropa yang tadi ya. Ini masih bersaing di generasi kedua ini. Kemudian di North Amerika ini dia ke saya kok lupa istilahnya IS ya, interim system atau gimana ya. Kemudian PS ini punya Jepang, ini dia dipakai juga di Cina sama di Taiwan. Cuma yang PS ini dia sampai generasi kedua ini aja ya. Kalau di Amerika ini sempat bersaing sampai ke 3G ya. Walaupun di 4G ini sudah pihak di sistemnya Amerika ini sudah tidak dikembangkan lagi. Walaupun di sana dia masih dipakai ya, tapi dia sudah merasa kalah bersaing sama GSM. Artinya untuknya di 4G ini semuanya sudah beralih ke GSM. Makanya kalau yang di sistemnya Amerika kan dia pakai CDMA. Jadi kayak kalau kalian pernah ada produknya di smartphone itu ada Andromax, ada Telkom Flexi, atau Bagri Telkom dan sebagainya. Nah ini kan dia pakai yang sistemnya CDMA atau Amerika ini ya. Tapi saat ini kan dia ketika di 4G, Telkom Flexi atau Andromax atau bagi Telkom kan itu sudah ini ya sudah nggak ada ya. Karena BTS-nya ini sudah semuanya dialihkan ke 4G semuanya. Karena diisi kecepatan dan sebagainya ini sudah kalah jauh ya yang punya Amerika ini ya. Apalagi yang punya Jepang ini. Sehingga nanti sini kalian bisa memahami evolusi dari suatu ini ya generasi seluler kayak gini ya. Karena apa? Karena dan kalian memahami kayak gini, nantinya waktu kalian mendesain, mungkin nanti ada penelitian kalian yang arahnya bukan ke seluler ya, mungkin nanti arahnya menggunakan wireless. Karena dulu saya sempat ini ya menemui ada teman dari Malaysia, itu dia dari teknik mesin, tapi di situ dia membuat robot. Ini ya, misalnya di situ dia pakai apa yang waktu itu metodenya. Nah itu dia apa istilahnya? Itu dia di robotnya ternyata dia tuh pakai access point untuk ini ya, apa istilahnya dia untuk komunikasinya dia. Nah waktu itu dia kendala karena robot-robotnya ini dia tidak bisa interkoneksi. Akhirnya waktu itu dia ikut kuliah di sensei saya untuk mengetahui gimana sih komunikasi yang terjadi kalau dia menggunakan access point ini. Nah, ini ya. Mungkin kalian background-nya bukan di telekomunikasi dan sebagainya, tapi bisa jadi kalian penelitiannya ada yang ke arah robotik dan sebagainya, bisa jadi yang di situ kalian menggunakan komunikasi wireless. Nah, ini nanti ya yang perlu diperhatikan, hingga dengan mengetahui ini kalian paling nggak sudah ini bisa membuka suatu wawasan nantinya ternyata yang di sisi wireless ini dia ini ya kayak risetnya dan sebagainya ini sangat luas sekali dan sangat lebar sekali ya. Ya, ini yang GSM dan sebagainya. Jadi sebenarnya dia pada awalnya memang dia itu belum bersatu ya. Di Jerman dia mengembangkan namanya Sipun ini ya. Ada di Inggris dia DACS, di Prancis dia ada Radiocom dan sebagainya.
Ini dia di Skandinavia itu di negara-negara Denmark gitu ya. Ini dia menggunakan NMT. Ini tidak kompatibel, artinya mereka membuat konsorsium yang namanya dia sebagai ini ya, System for Mobile Services, atau dia grup spesial mobile GSM ini ya. Ini artinya semua sistem yang ada di Eropa ini dia disatukan dia. Ini spek dari GSM-nya. Ini nantinya pakai modulasi GMSK. Makanya saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut kayak gini. Nantinya ini ilmu Telkom banget gitu ya. Ini nantinya ada voice sama SMS dan sebagainya bisa disupport. Ini kalau arsitektur dari GSM-nya ini kalau kurang lebih hampir samanya di tadi ya. Punyanya AMPS. Kalau AMPS tadi kan ada base station BS, nanti ada BSTG gitu ya. Jadi istilahnya untuk yang di sisi AMPS kan dia ada base station, ada yang namanya BSTG, base station trunk group, kemudian dia masuk ke MSC-nya ini. Nah kalau di GSM dia cuma beda istilah saja, ada BTS, ada BSC, BSC ini dia sebagai base station controller dan sebagainya. Ini ada namanya home location register, ada namanya visitor location register. Jadi mungkin kalau kalian registrasinya di Surabaya, maka data kalian dia akan masuk ke sini, ALR yang ada di Surabaya. Tapi ketika HP kalian nantinya pindah ke Jakarta, mungkin kalian ada ke saudara atau ini ya ke Jakarta, maka di Jakarta ini nantinya akan dimasukkan ke bagian namanya VLR ini ya. Ya kenapa? Ini kalau kalian kemana aja sebenarnya kalian bisa dideteksi ya. Ya, kenapa kemarin ada orang Bogor yang menghina Bu Risma pakai smartphone dan sebagainya bisa langsung dideteksi, oh dia lokasinya di base station ini ya. Dari ID dan sebagainya bisa dilakukan pengecekan. Ini ya. Oke, ini yang di BSS-nya ada BT sama BSC-nya. Ini yang BSS-nya tadi ya. Ini untuk yang di switching-nya ada namanya mobile switching center-nya. Ada LR-nya ini ya, yang nyimpan secara permanen. Ada VLR-nya waktu itu tadi ke Jakarta ini ya. Ada autentikasinya dan sebagainya. Ini kalau dia sebenarnya 2G ini dia hanya untuk merubah dari analog ke digital untuk yang di suaranya. Ini ada tambahnya itu dia 2,5G. Nah 2,5G ini nanti sudah support untuk yang di sisi datanya itu ya. Jadi waktu itu dia menambahkan yang namanya dia udah koneksi ke sisi internetnya nih ya. Jadi kalau sebelumnya dia itu hanya di sisi yang voice kayak gini, maka dengan tambahan 2,5G ini dia GPS ini dia sudah bisa untuk koneksi ke jaringan internet. Ada SGSN, ada GGSN, ini SGSN itu dia serving GPRS support node, ada GGSN itu dia gateway GPRS support node dan sebagainya. Oh ini ya, interrupt standarnya. Dan standarnya 95 ini yang miliknya di CDMA. Ini miliknya Amerika ya. Nanti miliknya Amerika ini dia namanya CDMA 1 dan sebagainya. Makanya di sini dia masih bisa bersaing sampai ke 3G ya. Nah, ini ketika di 4G dia sudah kalah bersaing dengan teknologinya dari GSM. Ini saya tidak akan menjelaskan yang GPSK-nya dan sebagainya. Ini udah Telkom banget soalnya ya. Nah ini kalau yang tadi arsitekturnya miliknya di GSM, miliknya Eropa ini ya. Kalau yang di sini dia miliknya dari Amerika. Untuk yang di jaringan CDMA-nya. Kurang lebih kan dia sama ya. Ada mobile station, ada BTS, ada BSC, nanti ada MSC, nanti ada SMS SC-nya dan sebagainya. Cuma yang jadi masalah, ini kalau dia menerapkan pakai standarnya Amerika, berarti kan dia BTS-nya udah beda sama yang miliknya Eropa. Hanya waktu itu kan dia operator ini menjadi pilihan, apakah saya gabung ke GSM-nya Eropa atau saya gabung ke miliknya dari Amerika ya.
Namanya ada berapa perusahaan Telkomsel, yaitu dari awal memang dia itu sudah kiblatnya ke GSM. Ada Excel dan Indosat dia juga kiblatnya ke GSM. Ada berapa yang menggunakan CDMA kayak Bakri. Tapi Telkom pun dia bermain di dua kaki ya. Satu sisi dia pakai GSM, dia pakai ini ya Telkomsel, satu sisi yang lainnya dia pakai Telkomfleksi ya untuk yang di jaringan berbasis ke CDMA-nya ini. Walaupun akhirnya Telkomfleksinya kan seperti yang kita ketahui kan dia kualitasnya kan dia emang jelek ya dibanding sama di seluler. Hanya kan dia hasilnya dia dihentikan yang untuknya di Telkomfleksinya. Ini ada CDMA 2000-nya. Jadi ini yang menggunakan sistemnya Amerika. Ini kalian sekilas saja mengenal ini ya. Tidak perlu didalami sampai ini. Ini pakai data serving node-nya. Ini nah, ini ada mekanisme handoff-nya. Ini dia tuh yang tadi ya, satu BTS-nya dia akan pindah ke BTS yang lainnya. Ya, ini ada sebenarnya dia ada 4 jenis tipe handover ya. Handover antar channel pada sel yang sama. Jadi yang tadi ya, waktu saya jelaskan di awal, tadi kayak misalnya dia kayak Telkomsel. Tapi yang tadi kan dia Indosat ya. Indosat ini kan dikasih alokasi frekuensi kan dia 15 MHz. 15 MHz ini kan dia dikasih dia itu akan dibagi berapa kanal nih. Jadi 15 MHz kan nanti akan dibagi per 200 kHz. Ini untuk yang di kanalnya berarti kan dia ada sebanyak 75 kanal. Ya, 75 channel. Ini kan dia dibagi-bagi. Nah, nanti di sini dia mana bagian yang di bagian control channelnya atau BCCH-nya, mana bagian yang di sisi traffic untuk yang datanya, untuk yang di suaranya dan datanya dia. Ini nantinya di sini dia, ini kan dia ada channelnya. Nah, ini kalau dia nanti si user ini dia tuh hand off ke bisa jadi dia tuh hand off-nya ke antar channel yang gini ya. Jadi dia itu masih dalam satu sel yang sama. Dan yang sama itu maksudnya dalam satu BTS kayak gini, kalau kalian perhatikan, ini kan nantinya ada 3 antena ini. Nah, ini masih dalam satu sel yang sama, tapi yang di sini dia tuh berbeda channel. Ini dia pindah channel ke yang lainnya, dia juga bisa hand off. Ini di bawah kontrol BSC yang sama. Ini ya, mungkin nanti sini dia berpindah ke satu sel ke sel yang lainnya. Ini ya, ini juga nanti bisa hand off. Ya. Oh, di sini dia tuh berpindah ke BSC. Jadi ingat ya, tadi yang sini kan dia satu ini ini ya. Jadi bisa jadi dia pindah ke BTS atau dia pindah ke BSC yang lainnya, atau dia pindah ke MSC yang lainnya. Ini dia juga bisa melakukan hand off-nya. Ini ya, hand off antar sel pada MSC yang berbeda, atau dia pada BSC yang berbeda, atau dia antar selnya, atau dia antar channelnya atau antar slotnya dia. Ini yang namanya handover. Ya, ini antar channelnya yang berbeda. Ini untuk yang di CDMA juga lebih sama ya, sama untuk yang di cuma dia beda istilah aja ya. Ada istilahnya dia intersektor, ada intersel, ada software hand off sama hand off-nya. Ini yang di generasi yang keduanya.
Sekarang kita akan coba melihat generasi yang ketiganya seperti apa. Sebentar ya, saya dikontak sama keuangan sebentar, izin sebentar. Yang di sini kita coba untuk yang generasi yang ketiga nih ya. Yang di generasi ketiga ini dia sudah dicoba diintegrasi ya antara CD suara sama nanti di support datanya dan sebagainya. Ini sudah integrasi, walaupun nanti sini antara generasi 3 di GSM sama di CDMA dia masih bersaing ya. Oke, untuk yang di kondisi kecepatannya ini dia kalau dia diam ini dia sekitar 2 Mbps ya untuk yang di 3G ini. Kalau dia berjalan dia 384 Mbps. Kalau dia bergerak kecepatannya dia 100 km per jam, ini dia cuma 144 Mbps. Ya, nanti bandingkan sama di 5G. 5G ini dia kecepatan 500 km per jam, dia itu bisa sampai masih dapat megaan ya kecepatannya. Padahal ini kecepatan 100 km aja dia drop menjadi 144 kbps ini ya. Tapi ini di 5G ini luar biasa sekali lompatan teknologinya. Ini dia itu masih dapat, ini kan dia diklaim dia sampai 10 giga ya kalau di 5G ya. Kalau di 2G, 4G kan dia bisa sampai 100 Mbps ini ya, bandingkan sama 3G. Ini yang di 3G kan dia 2 Mbps, di 4G dia menjadi 100 Mbps. Di 5G dia menjadi 10 gigaan ya, lebih dari 1 giga pokoknya. Jadi lompatannya ini dia udah luar biasa.
Ini secara singkat ini ya. Ini yang diteknologi dari 3G-nya ada UMTS-nya, ada yang CDMA 2000. Jadi ini sebenarnya dia itu ada ini kalau dia di sistem Eropanya. Kalau yang di sini ini untuk yang di sistem yang oleh Amerika. Jadi ini Eropa ini ketika Jepang sistem BHS dia sudah nggak berkembang, sudah nggak diminati orang dia. Nah, ini Jepang ini kolaborasi sama di Eropa ini untuk mengembangkan di GSM-nya ini ya. Jadi yang di BHS-nya Jepang dia sampai generasi yang kedua tadi aja. Jadi dia yang di ketiganya dia sudah berkolaborasi sama di Eropa ini ya. Nah, intinya di Amerika ini dia ada CDMA dan sebagainya yang dikembangkan. Nah, ini Cina juga mengembangkan sendiri. Ini tujuannya dan sebagainya. Ini ya kemampuannya dia bisa kayak video streaming, ada video conference dan sebagainya. Dia ada namanya triple play, yaitu ada video, teks, sama untuk yang di suara. Ya, kualitasnya lebih jernih, ada keamanan datanya. Jadi kalau kalian belajar ada ini ya, tentang security data, security keamanan data. Maka untuk yang di sini di 3G ini dia sudah mulai ditambahkan keamanannya. Jadi dia ada enkripsi sendiri ya namanya. Saya lupa ya namanya. Mungkin nantinya Pak Amang atau Bu Mika yang lebih paham untuk yang di masalah keamanan datanya di jaringan 3G ini ya. Jadi ini sudah dibenamkan berapa keamanan datanya dia. Ini support untuk beberapa koneksi secara simultannya dan sebagainya. Ini di wideband di CDMA-nya, untuk di MTS-nya, ini dia sudah dikembangkan. Ini cakupannya di indoor sama di outdoor. Dan nanti sini dia menggunakan multiple access-nya, dia CDMA sama di TDMA-nya. Ini yang tadi untuk alokasi frekuensinya. Oke, ini untuk arsitektur jaringan 3G-nya, dia itu masih menggunakan, yaitu dia ada namanya Node B ya, Node BTS namanya. Jadi nanti ada beberapa istilah di 3G sama di 4G. Kalau di 3G dia ada namanya misalnya dia Node B atau Node BTS. Kalau di 4G namanya E-Node B. Atau Evolve pengembangan Node B ya. Pengembangan Evolve Node BTS-nya itu istilahnya. Ini untuk yang di sini dia ada namanya Node B sama ada, ini misalnya dia itu BTS-nya. Ini dia sebagai BSC-nya tadi ya. Ini dia MSC-nya. Ini masih 3G, jadi secara konsepnya antara 2G sama 3G ini dia secara arsitektur jaringannya dia tidak banyak berubah. Jadi dia ada BTS sama dia BSC. Makanya ketika si kabinetnya yang di BTS ini ya, di satu lokasi ini yang masuk ke suatu antena dia. Ini masuk ke suatu antena. Ya, ini untuk yang di kabinetnya. Ini kabinetnya dia nggak banyak berubah untuk edisi perangkatnya ya. Yang untuk migrasi dari 2G ke 3G-nya. Tapi ketika dia dari 3G ke 4G-nya, kabinetnya dia banyak berubah ya. Soalnya apa? Soalnya dari sini dia langsung masuknya ke MSC. Jadi dia menghilangkan fungsi BSC. Ya, jadi kabinetnya itu yang ada di sini ya. Dan ya, ini kabinetnya yang ada di ini satu kayak gini. Ini kalau dia waktu dia 2G ke 3G ya. Ini yang di 3G-nya. Kalau dia waktu dia pindah ke 4G, ini 3G-nya udah langsung disegel ya. Dia tidak digunakan lagi. Dan di sini dia diganti dengan yang di 4G. Di 4G ini dia perangkatnya ada di satu kabinetnya diganti semuanya. Nah, nanti kalau dia dari 4G ke 5G-nya, dia sudah tidak ada banyak perubahan. Karena secara konsepnya dia sama ya. BTS dia nanti larinya langsung ke MSC. Ya. Jadi dari BTS dia langsung larinya ke MSC.
dan di situ dia sudah pakai fiber optik semuanya. Hanya sehingga dia kalau ini kan dia untuk yang jaringan aksesnya. Ini nantinya masuk ke antena-antenanya dia. Antenanya kan ada 3 sektornya ini. Nanti di masing-masing dia untuk ada TX sama RX-nya. Nah, ini ada 3 pasang nih ya. Nah, kemudian nantinya sini dia masuk ke jaringan core-nya. Ini jaringan core-nya dari si BTS-nya ini, dia langsung lari masuk ke MSC yang ada di, kalau di smartphone, dia langsung masuk ke Surabaya-nya. Ini kan dia pakai FO semuanya, dengan teknologi DWDM, ini dia sudah kecepatannya sudah sangat tinggi sekali ya, bisa sampai 100 gigabit per second ya. Nah, dengan teknologi fiber optik yang sudah semakin berkembang, dia itu bisa langsung berani dari BTS-nya dia langsung masuk ke MSC. Kalau dulunya kenapa dia tidak berani ke MSC, karena dia teknologi fiber optiknya dia belum secepat yang sekarang ini. Makanya dia BTS ada BSC, BSC dia masuk ke MSC. Nih. Tapi kalau yang 4G, dia udah berani langsung BTS-nya ke MSC karena dia didukung oleh teknologi fiber optik yang sudah sangat cepat. Ini ya. Ini arsitekturnya ada sebagainya, ada mobile equipment-nya, ada UTRAN, yaitu dia radio access network-nya ya. UT-nya saya lupa ya. Ini ya. UMTS terrestrial RAN. Ini masuk yang di, kalau yang 3G-nya juga core network-nya itu di sisi sini ya. Jadi jaringan paket datanya itu nantinya masih di sisi sini ya. Masuk MSC-nya dia akan masuk ke jaringan internet. Ya, kalau di 3G dia itu dari sini dia masuk ke, makanya dia masih ada pemisahan antara sirkuit switching sama dia di paket switching. Switching kan dia untuk yang di jaringan teleponi untuk suara, kalau paket switching kan dia untuk yang di paket datanya. Ini masih ada pemisahan. Kalau di 4G semuanya sudah berbasis ke paket switching. Jadi dari si BTS dia itu bisa langsung masuk ke jaringan core. Jadi yang pembedanya di 4G ini dia aksesnya dia pakai jaringan akses ini ya. Ini dari BTS ini masuk ke MSC, masuk ke internet, ini udah pakai paket switching semuanya. Jadi dia sudah menghilangkan sirkuit switching. Makanya kenapa kabinet yang ada di BTS-nya dia udah harus dirombak semuanya, diganti semuanya kalau dia mau migrasi ke 4G dia. Ini ada interface-nya sebagai nantinya sebagai pengetahuan aja. Ini ya, ada, makanya kenapa nanti untuk yang di bagian radio access network-nya, yang BTS keisi mobile station-nya, kemudian ada bagian core network-nya dari sisi, kalau yang di sisi 3G-nya dia dari MSC-nya masuk ke jaringan internet-nya ini ya. Nah ini ya, masih dibedakan antara circuit switching-nya sama di paket switching-nya. Nah ini kalau dia di 4G, semuanya dia sudah bermain ke paket switching. Entah saya sudah telepon dari keuangan ya.
Maaf ya, ada banyak gangguan hari ini. Oke, saya agak cepat aja ini ya. Ini untuk yang di sisi core network-nya. Nah, ini untuk yang di arsitektur dari 3G-nya dan sebagainya. Ini untuk yang CDMA-nya miliknya Amerika nih ya. Jadi miliknya Amerika juga mengeluarkan 3G CDMA 2000 nih ya. Nah, ini ada Telkom Flexi, ada Friend, nih ya. Ada Andromax dan sebagainya. Ini dia ada F2 nih ya. Dulu saya sempat juga beli apa istilahnya modemnya F2 ini ya. Udah main mahal ya 1 juta ya. Setelah itu dia dan itu juga sangat lambat ya untuk yang di apa istilahnya kecepatannya ya. Untuk yang di koneksinya. Ini untuk yang di high speed-nya dan sebagainya ada Telkomsel, waktu itu dia ada HSPPA-nya dan sebagainya. Ini ada teknologi yang satu digadang-gadang akan menjadi penggantinya dari seluler, yaitu mobil WMAX. Bahkan ada beberapa yang sudah investasi di WMAX ini, cuma ini kelihatannya layu sebelum berkembang ya. Jadi nggak tahu ini ada masalah apa di WMAX. Ini ternyata saat ini dia sudah tidak dipakai lagi ya untuk yang di WMAX-nya. Bahkan sekarang diganti menjadi 4G LTE. Jadi waktu itu kan dia antara di 3G sama WMAX itu dia sangat cepat. Kalau di sisi ini ya pengujiannya dia sangat cepat di apa itu WMAX daripada 3G. Tapi nggak tahu mungkin ada persaingan vendor dan lain sebagainya. Hanya teknologi ini sudah tidak berkembang lagi. Ini yang tadi ya punya jaringan. Oke, yang terakhir nanti sini itu yang di sisi 4G-nya. Ini ya, ini di 4G kan dia nantinya untuk yang di ini ya. Jadi nanti yang di sisi kenapa nanti dia dikembangkan namanya 4G, 5G dan sebagainya. Karena untuk yang di suatu komunikasinya di mobile network services ini semuanya orang sudah beralih ke sisi mobile network services, ke mobilenya ya. Jadi baik itu di indoor, di outdoor, dia berjalan di subway bawah tanah, kemudian dia berkendara, dia pakai yang Google Map, ini juga di high speed train, ada pakai Shinkansen dan sebagainya. Di bawah tanah dia gimana dia desain jaringannya kan dia juga sudah berbeda dia. Ini nanti ada yang berubah menjadi mobile network-nya, ada mobile kliennya dan sebagainya. Ini ada ini ya. Jadi ini dia dari generasi pertama, kedua, ketiga sama dia keempatnya ini ada LTE sama LTE A. Ini Advanced maksudnya ya. Nanti ada LTE Advanced Pro gitu ya. Sebelum nanti beralih ke 5G. Ini bisa terlihat, ini dia kecepatannya mulai dari sebelumnya dia 2 kbps, ini 64 kbps, ini 3G-nya udah sampai 2 Mbps, ini ya 4G kita udah sampai 200 Mbps. Mungkin yang di kalian mungkin kecepatannya kalau di speed test mungkin dia sudah dapat mungkin 10 per user. Ini tergantung dari ini ya, kapasitas jaringannya, dari usernya, dari perangkat perangkat mobilnya dan sebagainya ya. Tapi kalau di 5G dia sampai 1 giganya ini. Ini ada berapa demultiplexingnya dan sebagainya digunakan. Nah, ini terlihat ini dia paket 3G ini dia paket network ini dia masih ada speed switching sama di paket switchingnya. Kalau di 4G semuanya udah berbasis ke internet. Ya, kalau di 3G dia itu masih ada pemisahan sirkuit switching sama pakai switching. Kalau ini semuanya udah full pakai switchingnya nih. Ini 2G sama 3G-nya dia masih pakai BSC. Nanti untuk yang di 4G-nya BSC-nya ini dia akan dihilangkan nih. Dia dari BTS dia akan langsung masuk ke
sisi MSC-nya. Ini signalingnya tadi ya. Jadi kenapa di sini dia butuh signaling, control, data sama dia untuk yang di 3G-nya ini. Ini pakai switching, maka kita agak cepat aja. Ini ya perbedaannya antara di 3G sama di 4G-nya. Ini sebenarnya kalau kita pakai Nemo untuk analisanya, kita akan mengetahui ada namanya pakai data convergent protokol, ada radio link control, ada ini ya MAC address-nya. Ini karena waktunya kita nggak mencukupi, mungkin kalau di atol dia nggak begitu kelihatan ya. Tapi kalau kita pakai software Nemo, nantinya di sini dia akan kelihatan semuanya. Nah, kalau DP-DJP-nya dia untuk menghitung throughput-nya dia berapa dan sebagainya. Untuk menghitung yang namanya Key Performance Index-nya. Ini ada connectivity-nya dan sebagainya. Ini kalau di 5G-nya kayak gini ya. Ya kemampuannya udah jauh lebih cepat daripada yang di 4G-nya. Makanya semuanya arahnya udah ke cloud-nya. Oke, sebelum saya akhiri, ini ada sedikit. Ini kalau di Zoom itu biasanya dia ada waktu share screen-nya itu ada ini ya. Bentar, saya stop share dulu. Ya, ini soalnya harus share sound-nya juga ya. We began as early as the mid-40s, ranging to the late 70s. Generation of mobile networks was established with 1G. Radio technology was miniaturized enough to fit inside a single device with no wires protruding, allowing communication devices to take on a more mobile phone-esque shape. 1G, like 0G, still used analog signals, so was limited to transmitting just voice with speeds up to 2 kilobits per second. Progressing towards the early 90s, in 1992, 2G was introduced. At this point, mobile phones were small and affordable enough to garner massive attention from the general public, which kickstarted the mobile phone revolution. 2G introduced digital standards, which allowed for short text messages to be sent and had speeds ranging from 14 to 64 kilobits per second. As the network matured with releases of 2.5 and 2.75G, speeds saw increases up to 144 kilobits per second. Moving forward roughly another 10 years, in 2001, 3G made its debut. 3G was the first mobile broadband service for older generations began to be purchased and given to children as well. As 3.5 and 3.75G standards were rolled out, speeds saw upgrades ranging from 2 megabits per second to 10 megabits per second. Once again progressing 10 years to 2011, we arrive at our current generation of mobile networks, 4G, a true mobile broadband solution. Megabits per second, ranging up to a theoretical 100 megabits per second. Now, those theoretical speeds in the majority of covered areas haven't been achieved as of yet. We'll continue our discussion about 4G, its future, how it will improve to reach faster speeds, and more after the next section. Energy consumption, and more. How in the past, when devices were to remain, immediately use all that frequency spectrum. For the average consumer, it will be more like services require constant high speed and low latency. Didn't require them, as there weren't a connection for the high density of devices, and frequencies are more easily absorbed by the atmosphere and also can be scattered and absorbed by weather events and buildings. Thus, they require nearly line-of-sight communication. As such, the technologies required for millimeter waves to become widely adopted weren't previously available. The second primary technology for 5G networks is massive MIMO. It is needed to provide connection for the high density of devices in particular areas. MIMO stands for multiple input, multiple output, and will be applied to our cellular base stations. Currently, MIMO technology is used in a much smaller form, with base stations having between 8 to 12 antennas to handle all the traffic they transmit and receive. Massive MIMO takes this idea and expands on it with the ability to add hundreds of antennas per base station. Just this year, Ericsson started shipping. Refinement continues. It is expected by 2020 the
square kilometer, which is enough to provide quality connection when they are needed by spatially tracking them until they reach their target device. Like Massive MIMO adding more antennas to base stations, there will also be more antennas added to our devices as well, ranging from 4 to 16 plus. This addition of antennas is key for beamforming, allowing for more precise, advanced spatial tracking. This addition of antennas will allow our devices to connect to the best station in their vicinity to establish a line of sight communication. Taking it one step further, beamforming will be spatially aware enough to bounce signals off obstacles in the environment to ensure they reach their target location. Before we begin discussing the next technology, I want to play this clip from Qualcomm as it shows all 4, 8. This has in terms of small cells aren't necessarily a new technology, but we'll see greater use with the evolution of mobile networks. Small cells are essentially small coverage to rural areas. Stadiums or concert spectrum can support double standards to define the speed of a fifth generation action to be executed following an instruction. 5G networks will reduce this latency down to just 1 millisecond, making accessing cloud data and virtual experiences seamless. This clip from Nokia will provide a better representation of how powerful this reduced response time is in applications such as robotics. So in this demonstration here today, we have the commands a plate. So what I'm going to do is lower latency in the network, and I'm going to do exactly the same again. And we can see that we're only devices. They will also enable support of up to 1 million devices per square kilometer with no Nah, ini ya, ada wireless charging, ada Wi-Fi hotspot, ada image sensor, karena semuanya ini dia berbasisnya ke sisi ini ya. Kebetulan saya dulu waktu di lab yang di atau S3 di Jepang, ini ada satu bidangnya di Sensei, ini dia untuk melakukan wireless charging ini ya. Jadi Jepang ini dia sudah melakukan prototype dan sebagainya. Ya, ini mobil-mobil ini dia sudah didesain ya. Nanti di sini dia itu gimana melakukan charging di suatu jalan. Jadi di jalannya sudah didesain. Nanti ada perangkat-perangkatnya sini dia itu untuk melakukan charging ke mobilnya. Bahkan di mobilnya mereka sama-sama perusahaan Denso. Ini dia bisa melakukan charging. Jadi ini baru dia nggak nempel langsung. Ya, jadi ini dia ada perangkatnya di si mobilnya ini dia itu untuk melakukan ini ya. Kayak materialnya dia udah agak-agak berbeda dengan mobil yang biasa gitu ya. Jadi nanti sini ditambahi suatu peralatan khusus sehingga dia bisa melakukan charging ke sisi mobil elektriknya. Jadi memang arahnya dia ke mobil listrik gitu ya. Ini cuma saya waktu itu presentasinya semuanya bahasa Jepang, saya juga nggak begitu paham. Walaupun dia sebenarnya konsepnya sederhana ya. Jadi kalau kalian paham di konsepnya LC, pakai resistor, induktor sama untuk yang di kapasitornya, ini dia bisa melakukan charging kayak gini. Dan nantinya efisiennya udah cukup tinggi ya, waktu itu dia sudah 60% ya untuk melakukan chargingnya. Jadi di satu jalan diuji, kemudian di sini ada mobilnya udah dibuat prototipe mobilnya dan sebagainya. Ini dia bisa mencharging dengan efisiensi sebanyak 60%. Nah, udah ini untuk kedepannya emang dia dan waktu itu menjadi unggulannya dari proyeknya kampus itu ya. And mobile devices. They will also enable support of up to 1 million devices per square kilometer with no impact on connectivity, opening up the realm for smart cities, shared augmented 6 gigahertz spectrum utilization of multiple evolutions. With LTE-A, we see the big sucked up until now reachable, taking multiple channels of bandwidth and stitching them. As such, most commercial mobile data flows through like 5 licensed channels, which improved speeds and latency, but still not. We often deal with technologies that 5th generation mobile networks will expand the complexity of carrier. An individual LTE advanced user is on the and for all True 4G infrastructure accumulating cash flow to significantly expand. AT&T branding LTE Pro as bits per second and a latency of around 2 milliseconds are achieved 50 to 100 megabits per range with latencies of the sub 25 milliseconds. Ini kalau nanti istilahnya dia jaringan udah kenceng gitu ya. Terus nanti dibuat apa itu ya? Kalau nanti sini dia tidak ada yang menggunakan. Jadi artinya kalau nanti sini dia sudah jalan tolnya udah dibangun lebar, kemudian nggak ada yang lewat kan dia percuma itu ya. Makanya saat ini dia dikembangkan beberapa aplikasi kayak dia mengkoneksikan rumah, smart home gitu ya. Second range. For the average mobile data consumer, these speeds will be more than enough for a very long time, and the bandwidth should be large enough to support all the new devices coming to market until 2020. In other words, LTE Pro will fill the gap while waiting for 5G, at which point release 16, the second phase of 19. LTE Advanced Pro and 15, and will forget. In other words, LTE Pro will fill the gap while waiting for 5G standards to become more concrete. Standards for 5G NR are just beginning.
early 2020 action and will continue to execute deployment actively. Backwards compatible unforeseen obstacle, your device will be able to switch to 4G network and back again when connection with the 4G Pro introduces, and 5G will expand upon more wireless subscribers coming online, as well as available in 2020. These gigabit level speeds, low latencies, and low costs will open up many use. Enjoyed it, please leave a thumbs up, and if you want Singularity Prosperity, moving towards release 14, which started in 20. Is actually the best cells for aggregation. Because standards for LTE is garnering TEA and 3GPP deployment 5G. New mobile chips released as of this year will allow 4G, 5G, and Wi-Fi to work together in unison to provide. Baik itu ya, yang untuk yang di sini ya. Jadi mungkin semoga mencerahkan itu nantinya berapa teknologi dari teknologi yang pertama sama nanti sini dia untuk yang teknologi yang ke 5G-nya gitu ya. Dan nanti untuk yang di praktikumnya nanti yang tadi udah saya share ke Mas Wawan untuk yang di atolnya. Nanti itu ada berapa latihan dia. Ya, jadi nanti ada yang sudah saya share itu. Sering lambat. Atau saya masukkan di sini aja ya. Yang Google Drive ya? Ya. Sudah saya share ke teman-teman. Nah, sudah nantinya situ untuk yang di sini ada berapa data yang bisa nantinya bisa kalian analisis ya. Jadi nantinya sini ada di data win-nya, nanti sini ada untuk latihannya dia. Jadi ada praktek atolnya ini nantinya silakan dianalisis. Nanti sini dia ada berapa latihan lagi juga yang lainnya yang bisa kalian gunakan. Ini katanya sama ini. Ini ada latihan atol ini juga nih ya. Nanti bisa dipakai juga gitu ya untuk latihannya dia. Jadi secara kurang lebih nantinya sini dia sama, nantinya ada berapa data. Ini ada cell site sama transmitternya, nanti bisa kalian coba-coba untuk latihannya di ini ya, itu istilahnya paling nggak nanti mengetahui gimana sih untuk yang di jaringan RF-nya dia. Baik, yang dari sini ada yang tanyakan? Ini maaf ya, yang hari ini soalnya ini saya minggu terakhirnya ya. Silakan. Baik, sudah ada. Ada, Pak. Kalau nggak ada nantinya untuk yang di materi OS-nya nantinya kalau di saya ini ya, mulai dari WSN dan sebagainya nantinya sampai ke sisi yang sebelahnya nih ya. Nanti saya nggak tahu nanti di Bu Prima, nanti ada tambahnya dari untuk yang di soal OS-nya dari Bu Prima ya. Baik, yang di sini nanti karena hari Kamis kita udah libur cuti bersama ya. Nanti untuknya di praktikumnya nanti silakan kalian coba-coba atolnya itu ya. Nanti untuk yang di minggu terakhir di minggu ke-16 saya akan gunakan sebagai post test ya untuk yang di praktikumnya. Nantinya yang menggunakan di ini ya, atau ini kita belum ada yang ini ya Mas Awan, presentasi untuk yang di praktikumnya ya? Belum, Mas. Atau nanti di minggu 16-nya presentasi itu aja ya? Nanti berapa? Ya, itu kan minggu 16 nanti hari Kamis, Jumat, Sabtu juga libur, Mas. Minggu 16-nya? 16-nya kan ini ya, setelah UAS. Setelah UAS? Jadi minggu 16 bentar, saya tadi barusan share ke Pak Tribudi mana ya?
Nah ini, jadi nanti yang sini dia kita ini sampai 15, nanti ada UAS, nantinya 11 sampai 15 Januari, ini dia untuk yang di pekan 16-nya dia. Ya, Pak, presentasi aja, Pak. Ya, nanti presentasi tugasnya itu aja ya, mulai dari IoT sama nantinya untuk yang di atolnya ini ya. Nanti atolnya nanti ada, nanti silakan dipilih, kalau nggak salah itu ada 3 latihannya, tapi kalian pilih aja 2. Nanti silakan nantinya di minggu ke-16-nya untuk yang di presentasinya. Jadi nanti ada IoT sama nantinya di sisi selulernya dia. Per kelompok, Pak, ya? Ya, per kelompok aja. Iya, Pak. Ya. Baik, aja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Baik, makasih Mbak. Yuk.